Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV Makassar. Nah, di studio kita kali ini saya sudah bersama dengan Kolonel Infanteri Dwianto Yudi Hartono, perwira ahli bidang ideologi. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Mas. Pak Yudi, baru-baru saja kan ini masih hangat sekali memperingati juga 30 September ya, atau G30 SPKI, di mana kalau kita ingat bahwa memang juga ada himbauan dari Panglima TNI mengatakan bahwa wajib anggota TNI untuk menyaksikan atau melihat film G30 SPKI. Gimana nih tanggapan atau respon dari anggota TNI dan juga sebenarnya masyarakat di Sulsel sendiri, Pak? Sangat antusias sebenarnya dengan adanya himbauan ini. Jadi perintah Panglima TNI untuk menonton film G30 SPKI ini pengkhianatan ya, pengkhianatan G30 SPKI ini adalah merupakan suatu metode ya, metode untuk meningkatkan militansi TNI agar supaya waspada. Karena banyak prajurit TNI itu juga yang kelahiran 90 dia tidak mengerti. Karena saking jauhnya kelahiran sekarang prajurit masuk 18 ya, 18-19 sudah masukkan gitu. Mereka belum tahu. Nah, seperti supir saya tidak tahu juga, belum pernah nonton. Harus nonton, wajib nonton itu. Setelah itu bagaimana dia melihat hal seperti itu? Ini agar supaya tidak terjadi lagi. Karena ada seperti prajurit Cakra Birawa kan, dia berani memerintahkan membunuh jenderal kan pas itu kan. Nah, itu kan perintah seperti itu harusnya dipelajari dulu oleh prajurit, jangan asal diterima kan gitu. Jadi jangan terima langsung. Kenapa langsung dieksekusi di situ juga? Berarti prajurit ini tidak paham kan gitu. Nah, ini jangan supaya terjadi berikutnya juga. Ini penting sekali bagi prajurit TNI agar supaya kejadian-kejadian yang di masa lampau itu tidak terjadi lagi. Karena kita tidak menginginkan adanya perpecahan di antara tubuh TNI juga khususnya, dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia di sini. Dan kuncinya memang ada di Pancasila itu. Memang jadi menonton film G30 SPKI ini adalah dalam rangka menggugah, membangkitkan lagi, menumbuhkan kembali Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah merupakan ideologi yang final. Jadi dari kejadian tanggal 30 September di mana korban para jenderal TNI Angkatan Darat itu merupakan suatu pembuktian juga bahwa Allah SWT atau Tuhan yang Maha Kuasa Maha Esa itu akan selalu melindunginya. Terbukti dengan adanya Jenderal Nasution bisa melepaskan diri dari kepungan kelompok tersebut. Itu merupakan suatu bukti bahwa bagaimanapun juga kegiatan PKI akan tetap dibatalkan, akan digagalkan. Gitu. Kan Anda berada dalam bidang ahli ideologi seperti itu. Nah, banyak yang akhirnya juga yang karena kan tidak semua yang pro ya, ada yang kontra juga. Pro dan kontra terjadi. Banyak atau ketakutan masyarakat seperti itu mengatakan bahwa ini sepertinya ada yang menganggap ini mulai akan bermunculan lagi nih PKI. Apakah memang ketakutannya seperti itu nih, Pak Yudi? Ya begini ya. Jadi setelah reformasi itu kan mulai sudah tidak disiarkan lagi di TVRI. Tetapi bagi prajurit TNI kita tetap saja menyiarkan di lingkungan sendiri kan itu. Sebelum tahun ini juga sudah ada juga kita di lingkungan sendiri TNI agar supaya setiap tanggal 30 September itu lihat film itu kan. Tujuannya agar supaya prajurit juga makin waspada. Karena modal seorang prajurit harus waspada. Kalau kehilangan kewaspadaan maka prajurit itu akan lengah. Nah, utama bagi prajurit adalah harus tingkatkan kewaspadaan. Dengan tingkat kewaspadaan dengan tingkat kepedulian. Peka, peduli, sehingga kita akan berbuat sesuatu sesuai dengan prosedur. Ada misalnya, kok ini ada indikasi apa nih? Mencurigakan. Ada kaos pakai warna kaos yang menggunakan tanda Palu Arit kan, itu ada apa nih kan? Nah, itu udah banyak kan di medsos juga ada juga nih kegiatan seperti itu kan. Baik itu ada juga yang hoax juga ada juga memang seperti dari Vietnam dikirim ke sini. Tapi kita lihat dari belakangnya tulisannya apa nih? Tulisan Indonesia berarti ada di Indonesia. Nah ini. Jadi kita
dengan adanya kita dari medsos yang banyak itu juga dan juga informasi-informasi, oh berarti ini memang sudah ada indikasi. Indikasi ada. Sampai itu kita tahu sendiri juga bagaimana ada orang ya, dia juga duduk di anggota DPR kan itu kan, yang meminta pencabutan terhadap tap MPR nomor 25 tahun 66, yaitu masalah organisasi terlarang PKI ini. Apabila dicabut nih kan, berarti kan akan berlaku lagi nih. Seperti itu. Ini TAP MPR nomor 25 tahun 66 ini tidak boleh dicabut sampai kapanpun juga. Kalau dicabut berarti sama melegalkan kembali. Nah ini jangan terjadi lagi. Baik. Gitu, nah, apa sih dilakukan akhirnya TNI untuk mengantisipasi kecemasan masyarakat? Pasti mungkin ada yang dilakukan oleh TNI saat ini, Pak. Seperti apa? Ya tentunya ini bukan kita ingin membuat suatu trauma, ya bukan itu tujuannya. Tetapi kita adalah supaya rakyat itu paham sejarah. Di mana-mana suatu negara yang maju, ya, itu pasti akan melihatkan bagaimana sejarahnya. Tujuannya apa? Agar supaya bangkit. Jangan terjadi lagi. Mari kita jangan turut ke belakang lagi. Sejarah sudah ada dulu, kita bergerak ke depan. Itu tujuan sejarah. Agar supaya kita tidak kembali seperti dulu lagi gitu, Mas. Jadi biasanya ada nggak sih kegiatan-kegiatan khusus yang memang dilakukan oleh TNI seperti itu? Ya balik lagi, apalagi di saat-saat seperti ini banyak muncul hoaks-hoaks, banyak muncul berita-berita yang sepertinya justru malah membuat masyarakat ini semakin cemas gitu. Wah jangan-jangan PKI bakal ada lagi atau seperti apa nih Pak Yudi? Ya, jadi di zaman globalisasi ini kan, itu serba terbuka, ya kan. Semua dari negara manapun juga bisa membuka internet itu kan. Nah, jadi bagaimana ini merupakan upaya kita kan, upaya TNI sebagai abdi, sebagai alat pertahanan negara, ya kan. Bagaimana agar supaya kedaulatan negara, keutuhan wilayah ini, kemudian agar supaya masyarakat bisa dilindungi terus. Nah, ini upaya-upaya kita bagaimana dengan tugas pokok TNI tersebut, maka juga kita ada melaksanakan pemberdayaan wilayah kan. Pemberdayaan wilayah ini meliputi pembinaan terhadap geografi, demografi dan juga sosial ya. Nah, bagian dari pembinaan demografi ini kita termasalah juga. Nah, masyarakat ini perlu mengenai masalah ideologi politik dan sosial kan gitu. Nah, apabila pembinaan ideologi tidak dilakukan dan baik ya, akan terjadi suatu penyimpangan nantinya. Ideologi kita adalah Pancasila. Nah, bukan tujuannya kita untuk menjadi masyarakat jadi takut dalam film-film seperti ini. Justru kita ingin memberikan yang sesungguhnya agar supaya janganlah terjadi lagi kan ya. Jadi kalau sekarang seperti gini, sebenarnya film-film yang menakutkan banyak, horor tuh banyak tuh menakutkan juga. Saya sampai sekarang tidak suka film horor. Kenapa? Film horor itu kan menimbulkan jadi orang jadi penakut sebenarnya. Dia suka nonton tapi ya, begitu keluar takut itu. Nah, ini juga kan ya, menghilangkan hal seperti itu. Baik. Nah, kemarin selain kan yang diwajibkan itu adalah anggota TNI, tapi ternyata pada pelaksanaannya banyak masyarakat ya Pak yang akhirnya antusias. Gimana kemarin antusias masyarakat khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini terkait dengan pemutaran film G30 PKI kembali? Kemarin pemutaran film ini kan kita lakukan di satuan-satuan ya, mulai dari Kodam, di Makodam sendiri ada di GOR ya. Kemudian di Korem juga, di Kodim sampai Koramil juga. Itu dilakukan secara bertingkat kan ya, bawah itu. Mereka masyarakat kanan kiri antusias sekali, sangat antusias, sangat antusias. Saya punya anak umur 13 tahun. 13 tahun. Dia lihat terus 3,5 jam itu film itu menarik gitu. Biasanya anak-anak itu kan bosan ya film kayak film-film Indonesia kayak gitu kan, ataupun film gitu. Mereka senangnya film-film kartun dan sebagainya kan. Tapi tidak, itu saya jelaskan ini begini, ini begini, ini. Oh gitu ya, oh gitu. Jadi dia juga antusias itu. Nah, saya sebagai orang tua seperti juga. Mungkin yang lain juga sama gitu kan. Sehingga mereka jadi, oh gitu PKI itu. Iya betul, jadi PKI itu seperti itu. Jadi karena dia tidak mengenal Tuhan, sehingga dia akan berbuat apa saja untuk memenangkan suatu keinginannya. Kalau orang beragama, tentunya dia dengan cara-cara yang benar, bukan cara seperti ini. Baik, baik. Nah, gitu. Nah kan kalau Pak Yudi mengatakan ya,
tentunya tujuan untuk diputarkan film pengkhianatan G30 SPKI misalnya untuk anggota ini kan agar anggota ini waspada ya. Nah kalau untuk masyarakat apa yang ingin atau nilai apa yang ingin ditanamkan pada masyarakat dengan pemutaran kembali dan memang juga untuk menghimbau menyaksikan lagi nih pengkhianatan G30 SPKI dalam film tersebut. Ya, jadi kita kepada masyarakat Mas ya, di masyarakat juga bahwa pertahanan negara ini kan menggunakan sistem HAMKM rata ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Artinya bahwa TNI dalam memperjuangkan, dalam mempertahankan negara ini bukan berdiri sendiri. Dari dulu TNI dengan rakyat. Nah, tentunya di sini sebagai TNI sebagai komandan utama, rakyat sebagai komandan pendukung dan cadangan. Nah, kita mengajak pada masyarakat ini, mari kita waspada. Baik. Jangan sampai kita lengah. Karena mata telinga TNI juga terbatas. Baik. Tapi masyarakat adalah sebagai mata telinganya TNI juga. Tolong diinformasikan hal-hal seperti ini. Kita ini negara besar, 17.000 pulau lebih. Negara kepulauan kita sangat sulit untuk mengawasi secara keseluruhan, untuk mengawasi seluruhnya. Makanya dibentuklah teritorial seperti itu. Nah, dan sistem negara kita ini juga diakui juga dan ingin dicontoh negara lain. Bayang 17.000 pulau itu bisa tembus kanan kiri mana-mana saja bisa tembus itu. Nah, dengan adanya sistem teritorial seperti sekarang ini, maka sangat efektif sekali. Dari luar mau masuk ke dalam harus laporan. Baik. Itu kan diketahui oleh Babinsa kita yang di lapangan. Itu sangat efektif sekali. Baik. Jadi ternyata memang ada tujuan yang sangat luar biasa ya di balik pemutaran film ini, selain ya bagaimana tentang TNI yang juga harus selalu waspada, ternyata juga masyarakat diharapkan lebih aware lagi ya, peduli juga dengan membantu untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya akan kembali lanjutkan perbincangan kami tentunya di program ini di Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Ekonomi. Soal bagaimana harga bahan pokok bisa terjangkau di kantong rakyat. Tapi juga soal bunga kredit supaya cicilan tidak makin pahit. Pada akhirnya, ekonomi membantu mencapai impian kita dengan buka usaha atau liburan kemana saja. Kompas Bisnis, panduan arah bisnis Anda. Berbagai peristiwa penting kami hadirkan dengan tegas. Ragam informasi kami paparkan dengan terarah. Semua kami beritakan dengan tajam dan aktual. Berita utama setiap Selasa pukul 7 malam, Rabu dan Kamis pukul 8 malam di Kompas TV. Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara. Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan. Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas TV Makassar, saya Edwin Darwis, juga masih bersama dengan Kolonel Infantri Ahduyanto Yudi Hartono, perwira ahli bidang ideologi. Nah, kalau tadi kita di segmen sebelumnya membahas tentang bagaimana pemutaran film ya Pak ya, pengkhianatan G30 SPKI yang memang justru sangat luar biasa dampaknya begitu ya. Selain membuat anggota TNI lebih waspada lagi dan juga masyarakat bisa terus membantu TNI untuk menjaga kesatuan NKRI. Namun yang juga tentu menjadi perhatian adalah terkait dengan paham radikal. Apalagi Pak Yudi kan berada di bidang ideologi ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang wilayah Kodam 14 Hasanuddin, apakah memang masih ada ketakutan paham-paham radikal yang mungkin juga beredar di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini? Ya. Paham radikal itu zaman globalisasi ini memang banyak bermunculan ya.
seperti ISIS, kan Ya. itu ISIS itu bukan Islam, itu kan gerakan yang mengatasnamakan Islam saja, kan. Jadi paham-paham radikal ini adalah paham-paham yang ingin mengganti sesuatu keinginannya dengan secara cepat, itu radikal ini. Nah, tentunya seperti ini kan tidak boleh terjadi. Nah, paham-paham radikal ini banyak di seluruh negara juga ada, ya kan. Dengan adanya televisi dan sebagainya, internet sebagainya kan terbuka, kan itu. Nah, paham radikal yang kalau dikadui oleh Kodam 614 Hasanuddin ini memang belum ada ya, belum ada. Katanya sekarang juga menerima laporan juga, belum ada. Tetapi kita mencegah ini, mencegah itu lebih berat daripada kita harus mengatasi lebih daripada mencegah kan. Utama kita mencegah dulu, karena kegiatan TNI inilah selalu mencegah dulu. Nah, pencegahan ini adalah lebih utama dengan melaksanakan pembinaan terhadap pada masyarakat ini. Nah, kita melaksanakan sosialisasi pada masyarakat, diantaranya juga dengan kegiatan karya bakti, kita kegiatan pada masyarakat, TMMD dan sebagainya. Kita jadi pada masyarakat di situ juga disisipkan. Dari kepolisian juga masalah kamtipmasnya, dari TNI masalah bela negaranya, kemudian juga dari pendidikan juga masalah pendidikan, kesehatan juga itu libatkan juga dalam rangka satu kesatuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, dan juga menjadi masyarakat yang madani nantinya begitu. Baik. Nah, kalau kita ngomongin soal ideologi, sebenarnya yang mungkin ini harus menjadi juga informasi pada masyarakat ya Pak Yudi. Sebenarnya paham atau merubah ideologi itu biasanya akan mudah kepada siapa sih? Mungkin bisa dijelaskan agar mungkin misalnya para orang tua bisa lebih waspada lagi, atau memang semua orang sebenarnya mudah untuk bisa paham dengan atau dirasuki dengan paham-paham radikal itu, Pak Yudi. Ya. Jadi orang-orang yang mudah terkena paham radikal itu biasanya adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan iman, iman takwanya lemah, maka dia akan mudah dimasuki. Yang kedua adalah orang-orang yang putus asa terhadap hidupnya, sehingga dia akan mencari jati diri dan dia terus mencari di internet, dia punya komunitas di situ. Baik. Nah, itu lewat internet, kemudian bagi seperti masuk ISIS kan, ada orang Indonesia juga akhirnya masuk ke ISIS sana kan, dikira di sana bisa diiming-iming dan gaji 15 juta katanya, di fasilitas dan kesehatan sebagainya. Begitu sampai sana tidak ada. Nah, jadi umumnya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan nasib yang baik itu, kemudian juga rendahnya pengetahuan, dan juga ada keinginan-keinginan yang belum tercapai di situ. Nah, ini bisa terjadi itu. Baik. Nah, kalau secara umum di wilayah kita atau apalagi di wilayah Kodam 14 Hasanuddin gitu, secara umum apakah memang masyarakat kita ini sudah rata-rata memang pengetahuannya sudah bagus sehingga memang lebih mudah untuk terhindar dari paham radikal, atau seperti apa sih Pak dari pantauan Pak Yudi? Kalau di Hasanuddin ini ya, kami dengan Bapak Panglima Pangdam 14 Hasanuddin ini, beliau sangat perhatian sekali pada mahasiswa, di mana kalau ada permintaan dari perguruan tinggi manapun juga yang di sepanjang di wilayahnya beliau itu, pasti beliau akan hadir apabila ada waktu itu. Beliau sudah menyampaikan di beberapa perguruan tinggi, di Unhas, kemudian Unismu, kemudian juga di UMN ya, dan juga kemarin ada sampai dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian beliau tausiah di Universitas Muslim Indonesia. Nah, di UMIS itu sama-sama beliau sampaikan juga ini. Dan di sini kecenderungannya masyarakat sini menerima gitu ya, menerima, dan pengetahuan masyarakat sini cukup tinggi, antusias dalam masalah pendidikan di sini. Saya yakin optimis bahwa di Sulawesi Selatan ataupun di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini masyarakatnya adalah mendukung terhadap pembangunan bangsa ini. Begitu, Mas. Lalu sebagai masyarakat yang kalau Pak Yudi katakan ya, alhamdulillah sih sejauh ini masih dikatakan aman ya masyarakat kita. Lalu bagaimana misalnya menjikapi paham-paham radikal yang begitu mudah nih masuk melalui sosial media Pak, atau dengan cara ya di internet dan sebagai macamnya, bagaimana sebaiknya masyarakat kita menyikapi itu?
Nah, masyarakat dalam menyikapi adanya keterbukaan ini ya di sosial di internet itu kan dengan sangat mudah, di mana-mana kita bisa melihat ya kan itu. Jadi masyarakat jangan mudah melihat sesuatu itu dengan seperti itu, tetapi harus komunikasi. Nah, komunikasi penting karena kalau lihat dengan internet itu hanya satu arah saja. Nah, kita harus komunikasi dua arah. Dengan siapa? Dengan teman, dengan guru, dan orang tua. Nah, itu penting. Apabila ada hal-hal seperti itu di internet, benar nggak kayak gini nih? Tanyakan juga pada temannya lain, benar nggak nih? Jangan nih hoax saja. Oh betul. Jadi konfirmasi, kemudian komunikasi, dan kemudian cari solusinya yang terbaik itu. Baik. Nah, ngomong-ngomong kalau kita lihat atau untuk TNI sendiri khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini, ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan yang memang rutin atau khusus dilaksanakan gitu ya untuk mencegah paham radikal itu masuk ataupun juga tersebar di wilayah Kodam 14 Hasanuddin sendiri? Ada nggak sih program-program khusus atau yang memang rutin dilaksanakan? Ada program di Kodam itu kan, ada kita melaksanakan pembinaan teritorial. Jadi dari mulai Makodam, Kodam sampai tingkat Koramil, satuan kewilayahan, termasuk juga satuan tempur, satuan banpur, satuan banmin, itu diberikan program pembinaan teritorial. Untuk satuan kewilayahan tentunya masyarakat wilayahnya ya, satuan tempur, banpur dengan masyarakat sekitar pangkalan ya. Kemudian satuan banmin juga sama itu juga, itu melaksanakan pembinaan teritorial. Nah, pembinaan teritorial ini diantaranya adalah memasukkan ya pembinaan programnya seperti bela negara. Nah, program bela negara itu ada cinta tanah air, kan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian pemahaman terhadap Pancasila, hidup Pancasila. Nah, ini bagaimana nilai hidup Pancasila ini bisa diterapkan gitu. Memang sekarang dia agak kesulitan. Karena apa kesulitannya, Pak? Ya kita kalau dulu kan pemerintah sangat antusias sekali itu ada P4 kan ya. Nah, sekarang ini P4 tidak ada lagi kan. Tetapi bagaimana Pancasila ini tetap harus menjadi pondasi bangsa kita semuanya. Ya kita lah melaksanakan terus ini. Ini tugas TNI juga agar supaya masyarakat kita ini mampu mengatasi ideologi dari luar. Kalau ideologi kita tidak ditumpukan terus, maka ideologi akan masuk. Nah ini ibaratnya makanan. Mau ini makanan ini. Jadi kita harus terus meramu makanan ini supaya baik terus itu. Jadi itu memang yang juga saat ini sedang digalakan ya. Bagaimana ideologi Pancasila ini, ya apalagi untuk anak-anak muda ya, mungkin kurang paham, ini yang menjadi tugas sendiri dari TNI sendiri. Nah, Pak mungkin boleh ini ajakan dong kepada pemirsa Kompas TV yang juga pasti bersama TNI untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan juga menahan dan juga mencegah adanya paham radikalisme yang kemungkinan akan ada di masyarakat kita. Silakan Pak, mengajak secara langsung. Ya, kita harapkan pada seluruh masyarakat guna meningkatkan kita mencegah terhadap paham-paham ideologi yang lainnya, khususnya masalah ideologi komunis, sosialis ataupun ideologi yang akan merongrong Pancasila. Maka tingkatkanlah keimanan takwaan kita, sesuaikan dengan agamanya masing-masing. Sila ke-1 adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi semua warga negara Indonesia memiliki agama. Nah, orang yang Pancasilais adalah orang yang melaksanakan keimanan ketahuan tersebut, orang yang melaksanakan agama. Jadi orang Pancasilais adalah orang yang tekun, orang yang rajin melaksanakan ibadah. Jadi kalau ada orang ya warga kita masih ibadah, berarti dia belum Pancasilais juga tuh sesungguhnya gitu. Nah, tingkatkan keimanan, dan kita tingkatkan keimanan kita, maka kita akan yakin Pancasila itu. Nah, dan kalau kita iman kita meningkat, tentunya kita akan jadi beradab, ya kan? Beradab, tahu mana benar mana salah. Nah, kalau sudah beradab, tentunya kita akan saling menghargai nih sesama manusia. Timbullah persatuan. Tidak ada perbedaan, persatuan. Nah, kalau sudah persatuan, akhirnya apa? Setiap ada permasalahan, kita musyawarahkan. Ya enggak? Nah, kita musyawarahkan. Nah, kalau sudah musyawarah, maka kita akan adil. Oh, begini permasalahannya, kita begini solusinya. Oke? Setuju semua? Oke. Adil, akhirnya kan seperti itu. Nah, itu Mas. Jadi ternyata memang balik lagi,
untuk mencegah paham radikalisme itu bukan hanya tugas TNI semata, Pak ya, harus ada tugas atau kerjasama bersama dengan masyarakat. Betul. Terima kasih banyak Kolonel Infantri Ahduyanto Yudi Hartono, perwira ahli bidang geologi, telah hadir bersama kami di studio. Dan saudara, semoga perbincangan tadi juga memberikan ilmu lagi baru dan juga value lain dari perbincangan kita. Saya akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda, tetaplah di Kompas TV Makassar.